Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Puspita Dewi Wulandingrum di mata kuliah Statistika. Untuk pertemuan kali ini kita mempelajari mengenai ukuran simpangan dan variansi. Khususnya untuk hari ini kita lebih ke ukuran simpangannya ya. Jadi dalam ukuran penyimpangan ini ada beberapa langkah, ada beberapa metode dalam mengukur penyimpangan data. Jadi biasanya data itu kan ada, kalau data memang berdistribusinya kalau di total jumlahnya normal, tapi nanti kan pasti ada yang nilai rata-rata, ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah, kemudian ada yang nilainya pertengahan seperti itu. Nah, untuk ukuran penyimpangan ini biasanya kita melihat simpangan dari antar skor itu. Salah satunya adalah langkah pertama, itu kita bisa menggunakan rentang atau jangkauan. Ini adalah selisih skor terbesar dengan skor terkecil. Ada skor terbesar dan skor terkecil, di sini kita kurangkan. Jadi rumus rentang ini sangat sederhana. Rentang itu adalah skor terbesar, kita lambangkan dengan XA, dan dikurangi dengan skor terkecil, dikurangi XB, misalnya kita lambangkan seperti itu. Contohnya seperti ini, misalnya ada hasil ujian kompetensi statistika kelas A, itu punya skor di mana total skor tertingginya, nilai skor tertingginya adalah 90 dan skor terendahnya adalah 30. Sedangkan untuk UK statistika kelas B itu punya skor 85 dan skor terendah 35. Maka untuk rentangnya untuk kelas A kita tinggal kurangkan nilai 90 itu dikurangi dengan nilai terendah 30 tadi, maka hasilnya adalah 60. Sedangkan kelas B rentangnya itu adalah 85 yang tertinggi dikurangi 35 skor terendah, jadi nilainya adalah 50. Sangat sederhana dan biasanya memang rentang ini sangat jarang digunakan, biasanya tidak digunakan bahkan, karena ini hanya melihat dua skor saja. Padahal kalau misalnya datanya banyak, terutama untuk data yang banyak, ini tidak bisa menggambarkan sebenarnya kondisi sebenarnya, karena bisa jadi data yang di pertengahan itu ada banyak perubahan misalnya, dan tidak hanya sekedar kita melihat dua skor aja, jadi kita perlu melihat skor-skor yang lain. Maka ada langkah selanjutnya, selain menggunakan rentang, kita juga bisa menggunakan rentang antar kuartil. Jadi kita perhitungkan, kemarin minggu lalu kita sudah belajar mengenai kuartil, berarti untuk membagi data itu menjadi 4 sama besar kan ya kalau kuartil. Nah, untuk rentang antar kuartil ini kita menggunakan cara, kita hitung dulu nilai kuartilnya seperti yang minggu lalu kita kerjakan dengan rumus yang sudah kita pelajari di minggu lalu juga. Kita hitung kuartil 1 dan 3-nya terutama. Nanti untuk rentang antar kuartilnya kita hitung dari kuartil ketiga kita kurangi dengan kuartil ke 1. Maaf, ini saya salah ngetik ya, ini harusnya K. Atau kalau kemarin kita lambangnya Q ya, ini kita ganti Q juga tidak apa-apa. Q atau K sama saja. Ini misalnya Q atau K sama saja, kita gunakan K dulu saja ya. Tapi prinsipnya sama, mau baik Q ataupun K, ini adalah kuartil gitu ya. Karena kuartil berarti membagi data menjadi 4 sama besar. Jadi ini K tadi ya, kita gunakan K saja. Baik K maupun Q sama saja, sudah saya ulang berkali-kali ya, berarti yang penting ini artinya kuartil, seperti itu. Untuk rentang antar kuartil itu berarti tinggal kita kurangkan kuartil ketiga dengan kuartil pertama, kuartil 1. Contoh
Contohnya kita bisa ambil contoh soal dengan soal yang sama seperti minggu lalu. Saya ambil yang di minggu lalu ya, kita menggunakan interval kelas yang sekian, nilai tengahnya seperti ini dan frekuensinya segini. Sudah kita pelajari di minggu lalu, kita sudah menghitung kuartilnya juga. Nah, kuartilnya seperti ini kemarin. Kita sudah menghasilkan Q1-nya itu dengan data tadi, Q1-nya adalah 54 dan Q3-nya adalah 81,41. Maka untuk rentang antar kuartil kita tinggal kurangkan Q3-nya dikurangi dengan Q1-nya. Tadi K ya berarti ya. K1, K3 dikurangi K1. Bebas ya mau ditulis K atau Q, yang penting konsisten, jangan seperti saya ini tidak konsisten. Kita yang penting konsisten Q atau K. Karena tadi saya di awal video yang ini kita menggunakan K, berarti ini saya ganti K ya. K1 dan K3. K3-nya 81,41 dikurangi K1 54. Maka rentang antar kuartilnya adalah 27,41. Itu untuk rentang antar kuartil. Ada juga istilah lain dalam ukuran penyimpangan yang berarti adalah simpangan itu sendiri. Simpangan ini adalah jarak atau selisih suatu skor terhadap rata-rata hitungnya. Itu adalah simpangannya, jarak antara selisih satu skor dengan rata-rata hitungnya. Untuk menghitung rata-rata simpangan ini bisa kita hitung rata-ratanya. Karena misalnya satu data itu kan bisa jadi skor tidak hanya satu. Jadi dari banyak skor itu kita bandingkan dengan rata-rata hitungnya, kita selisihkan. Dari situ kita bisa tahu rata-rata simpangannya seperti apa. Untuk menentukan nilai rata-rata simpangan, kita bisa menggunakan atau bisa istilah lain namanya simpangan rata-rata, sama saja, baik simpangan rata-rata maupun RS. Cara kita menghitung simpangan rata-rata atau rata-rata simpangan itu adalah jumlah X1, itu berarti skornya, XI dikurangi dengan rata-rata hitung, X garis atas itu adalah rata-rata hitung, jadi skor dikurangi rata-rata hitung dari total semua skor dibagi dengan jumlah datanya. Maka kita bisa menemukan nilai rata-rata simpangannya. Saya beri contoh untuk soal ini. Jadi ini ada skor hasil ujian statistika. Kalau yang ini tidak ada, jadi tunggal ya, ini belum ada frekuensi. Jadi misalnya ada 10 skor, 10 nilai. Ini ada 10 dari 10 orang mahasiswa. Skornya adalah 21, 19, 23, 31 dan seterusnya sampai 34. Ini ada 10 nilainya. Maka untuk menghitung simpangannya berarti kita perlu cari tahu dulu nilai rata-ratanya. Rata-rata itu bisa kita dapatkan dari total skor, berarti ini tadi kita tambahkan semuanya, 21 tambah 19 tambah 23 tambah 31 tambah 30 dan seterusnya sampai tambah 34, kita total nanti hasilnya adalah 257 dibagi dengan jumlah datanya. Ini datanya ada 10, berarti dibagi 10. Maka kita bisa dapatkan nilai rata-ratanya atau X rata-rata di sini, X garis atas adalah 25,7. Maka untuk simpangannya, simpangan ini bisa kita dapatkan dari 21. Simpangan yang pertama didapatkan dari 21 dikurangi 25,7. Hasilnya adalah minus 4,7. Langkah kedua kita hitung juga data yang kedua, 19 dikurangi dengan 25,7 nilai rata-ratanya tadi.
maka didapatkan hasil min 6,7, kemudian lanjut lagi 23 dikurangi 25,7, nanti hasilnya minus 2,7, dan seterusnya sampai ke 34. 34 kurangi 25,7 nilai rata-ratanya itu adalah 8,3. Setelah semua data kita hitung, kemudian kita mutlakkan. Jadi jadi rumusnya adalah ada mutlaknya ya. Ada mutlak dari di sini. Ini adalah bentuk dari simpangan, dan mutlak itu artinya data yang kita gunakan semuanya positif. Artinya untuk yang hasilnya negatif ini kita positifkan saja. Kita mutlakkan, kita jadikan dia positif. Min 4,7 jadi 4,7, min 6,7 jadi 6,7, min 2,7 jadi 2,7. Ada juga data yang tadi 15 itu min 10,7, berarti di sini 10,7, dan ada juga yang di 15 selanjutnya tadi yang kedua min 10,7 menjadi 10,7. Lalu kita bisa totalkan hasil mutlak dari XI min X rata-rata. Kita totalkan semuanya, maka kita peroleh, kita tambahkan semuanya, kita dapatkan hasil nanti 71,71. Nah, untuk simpangan rata-rata berarti nanti tinggal sudah kita hitung 71 tadi, kemudian kita bagi dengan nilai N-nya 10. Maka nanti bisa didapatkan berarti nilai simpangan rata-rata untuk skor hasil ujian statistika 10 orang ini adalah 7,1. Itu untuk rata-rata simpangan di nilai yang tunggal, tidak ada tidak ada banyak kesamaan gitu. Kalau misalnya datanya banyak, maka kita perlu menghitung nilai frekuensinya. Ini datanya, kalau datanya cuma sedikit 10 ya. Kalau nilainya banyak, contohnya misalnya seperti ini. Nah, ada data banyak itu, misalnya ada yang dapat nilai 19 itu 1 orang, ada 24 itu 3 orang, 26 itu nanti ada 4 orang yang dapat 26, kemudian 31 yang dapat nilai 31 ada 5 orang, dan seterusnya sampai semua data kita kumpulkan. Maka nanti kita bisa buat tabel seperti ini. Skornya kita masukkan, frekuensinya kita masukkan, dan kita hitung lagi rata-ratanya. Rata-rata untuk skor ini, caranya adalah setiap skor itu kita kalikan dengan frekuensinya. Misalnya ini yang pertama 19 kalikan 1, 19, skornya 19, ada 1, frekuensinya berarti 19 kali 1, ditambah 24 dikalikan 3, ditambah lagi nanti 26 dikalikan 4, seterusnya sampai terakhir 50 dikalikan 1. Itu untuk jumlahnya. Kemudian setelah kita hitung semuanya, setelah dikalikan dan ditambahkan tadi, kita bagi dengan jumlah data. Jumlah data bisa kalian dapatkan dari menjumlahkan nilai frekuensi ini. 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai tambah 1 terakhir ini. Hasilnya nanti adalah 44. Maka nanti bisa kita peroleh hasil dari jumlah yang di atas tadi dibagi dengan 44, yaitu nanti nilai rata-ratanya 36,5. Maka kita bisa melangkah ke menghitung simpangannya. Simpangannya berarti nanti 36,5 dikurangi dengan 19, maaf kebalik. Maka untuk simpangan yang pertama itu berarti 19 dikali 1 tadi adalah 19, dikurangi dengan 36,5. Maka nanti ketemu hasil min 17,5. Yang kedua nanti 24 dikali 3 tadi berapa hasilnya?
Kemudian setelah ketemu hasilnya, kita kurangi dengan 36,5. Untuk yang nilai 26 itu kita kalikan 4 kali 4, kemudian dikurangi dengan, kalau sudah ketemu hasil perkaliannya, kita kurangi dengan nilai rata-ratanya, yaitu 36,5 dan seterusnya sampai terakhir di angka 50. Nanti akan ketemu 13,5. Maka kita mutlakkan sekarang untuk nilai di simpangan ini. Di simpangan sudah hasil dari perkalian frekuensi, berarti kita tinggal mutlakkan yang minus menjadi positif ya. Yang minus 17,5 menjadi 17,5, minus 12,5 menjadi 12,5 dan seterusnya. Lalu bisa kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi ada di sini. XI, jadi nilai simpangannya dibagi, total nilai simpangannya nanti dibagi dengan nilai N-nya, jumlah tadi dari total jumlah F tadi. Maka tadi setelah kita mutlakkan dan kita jumlah di sini, hasilnya adalah 311. Maka 311 ini tinggal kita bagi dengan nilai N-nya. N-nya tadi sudah kita hitung sebanyak 44. Maka untuk simpangan rata-rata di data dengan frekuensi ini sebesar 7,07. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita mempelajari mengenai ukuran simpangan. Sekian dari saya, mohon maaf atas banyaknya kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.